Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farufan Anisaruni dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi integral. Jadi, eh, integral sendiri merupakan salah satu cabang ilmu kalkulus dan di mana integral sendiri itu mengukur jumlah atau akumulasi dari sesuatu dalam suatu domain tertentu. Maka dari itu, pengertian nilai integral cukup luas di bawah kurva fungsi pada interval tertentu. Integral bisa dibilang sebagai anti turunan. Ya, kalau misal turunannya itu adalah apa ya? Misalnya dari sin ke cos, maka kalau integral itu adalah kebalikannya dari turunan sendiri. Seperti ya, kalau misalnya cos, turunnya cos, berarti integralnya adalah sin. Integral matematika merupakan kebalikan dari turunan. Dengan demikian, apabila sebuah fungsi fx diturunkan menjadi f aksen x, maka integral dari f aksen x adalah f(x) itu sendiri. Rumus dasar integral sendiri mencakup konsep dari seorang ilmuwan Jerman, yakni George Friedrich Bernhard Riemann, atau yang namanya nama beliau ini menjadi nama-nama rumus yang ada di integral. Dan rumusnya ada seperti ini ya. Lalu ada berapa banyak jenis-jenis integral? Integral memang berhubungan erat ya dengan turunan, tetapi tidak semua sifat pada turunan bisa digunakan untuk menyelesaikan integral matematika. Integral sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni integral tak tentu dan integral tentu. Yang berupa integral tak tentu sendiri berupa sebuah fungsi dalam sebuah variabel, sedangkan integral tentu menghasilkan sebuah nilai. Oke, yang pertama adalah ada integral tak tentu. Integral tak tentu sendiri adalah jenis integral yang hasilnya masih berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasinya. Integral tak tentu tidak memiliki batas atas dan bawah. Dan integral tak tentu itu sendiri mempunyai rumus seperti yang di bawah ini ya, yakni integral fx pangkat n dx sama dengan fx pangkat n tambah 1 per n tambah 1 lalu ditambahkan dengan c. Dan di sini merupakan sifat-sifat integral tak tertentu. Ya, ada tiga. Lalu selanjutnya ada integral tentu. Integral tentu itu sendiri adalah kalau misalnya integral tak tentu itu tidak mempunyai belum pasti apa nilainya, maka kalau integral tentu itu kebalikannya, yakni hasilnya itu adalah pasti atau tentu. Dan integral tentu itu mempunyai batas atas dan batas bawah yang lambang integralnya seperti di bawah ini ya, di mana B itu adalah batas atas variabel integrasi dan yang A itu adalah sebentar, kita tandain. Jadi ya. Jadi B ini adalah batas atas, lalu yang A ini ada se hapusin. Nah, nggak bisa ya. Ayo wes. Nah, jadi ini itu adalah batas atas, lalu ini adalah batas bawah. Dan sifat-sifat integral tertentu sendiri ada di bawah sini ya. Ada 6 sifat. Contoh soal saya punya sendiri nanti kita akan bahas ya. Lalu ada selanjutnya teknik integral. Teknik integral substitusi ya yang pertama, yaitu adalah konsep dasar integral substitusi. Ketika soal integral tersebut kompleks sehingga perlu disederhanakan, kalian pilih salah satu fungsi yang bisa diturunkan sehingga nanti fungsinya itu bisa saling mensubstitusi dengan fungsi lainnya. Rumusnya itu seperti di bawah ini. Lanjut, di sini ada contoh-contohnya di mana kita lihat ya. Nanti jadinya akan dipisah di mana x tambah 5 ini nanti di sini ya
seperti itu. Next, lalu teknik integral yang kedua ada yang parsial, yaitu adalah teknik integral parsial. Digunakan dengan memisahkan dua fungsi yang berbeda tetapi variabelnya pun sama. Dan rumusnya adalah seperti berikut. Fx gx dx sama dengan integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v du. Lalu cara menghitungnya sendiri, kita kali silang fx dengan g1, kemudian kali silang turunan f turunan f aksen x dengan g2 dan seterusnya. Operasikan selang-seling hasilnya dari positif, negatif, dan begitu pun seterusnya. Nah, maka rumus sederhananya akan kita dapat jadi integral fx gx dx itu sama dengan fx g1 dikurangi f turunan f g2 ditambah turunan 2 kali dari f g3. Nah, contoh soalnya seperti ini. Next. Lalu ada contoh soal integral pembahasan ya. Oh, nah, kita akan disuruh untuk menentukan bahwa apakah integral ini termasuk integral tidak tentu atau integral tentu. Nah, jadi kita bisa dari integral di atas kita bisa lihat kalau variabel yang diintegrasi itu tidak punya batasan nilai yang pasti. Jadi, contoh integral ini termasuk ke dalam integral faktor tentu. Jadi kita dapat membedakan kalau misalnya integralnya tidak ada batas atas maupun bawah, maka itu adalah integral tertentu. Kalau misalnya punya, itu adalah integral tentu. Lalu next ada integral trigonometri ya. Integral trigonometri ini ya kebalikannya dari turunan atau ya turunan. Jadi kalau misalnya turunannya cos adalah min sin, kalau kita integralkan ini integral sin, maka hasilnya adalah min cos. Nah, ini turunannya sin cos, integral cos sin. Nah, itu intinya adalah kebalikannya ya. Nah, contoh soal dan pembahasan untuk integral trigonometri ini ada seperti ini ya. Misalnya adalah integral 5 sin x dalam kurung 5 sin x dikurangi 2x 2 cos x dalam tutup kurung dikali dx. Nah, 5 sin x dx. Nah, ini untuk dx ini adalah untuk menyamakan variabelnya ya. Nah, dx ada di bagian 5 sin, dx ada di bagian 2 cos. Oke. Kita pecah jadi integral 5 sin x dx dikurangi integral 2 cos x dx. Untuk apa? Nilainya kita taruh di luar integral agar nanti jadinya tinggal trigonometrinya yang kita integralkan. Jadi 5 kali integral sin adalah min cos x dikurangi 2 integral cos adalah sin x ditambah c, dan hasilnya adalah kita dapat min 5 cos x dikurangi 2 sin x tambah c. Dan ini adalah cara substitusi ya, dimana kita misalkan adalah misalnya soalnya itu adalah integral sin 5x dx. Kita misalkan 5x itu nilainya adalah u. Nah, berarti kalau misalnya lalu ada 5 dx sama dengan du, kita 5-nya kita pindah ke kanan jadi dx sama dengan du per 5 atau 1/5 du. Kalau udah, nah kita balik lagi ke soal integral sin 5x dx itu sama dengan integral sin u kali 1/5 du. Nah, nah Bang, maksudnya u du ini apa? Nah, u du itu seperti apa yang sudah kita bilang sebelumnya. Karena kita menggunakan cara substitusi, u ini adalah nilainya 5x, du adalah nilainya dari salah. Nilai dari 5x itu adalah u, nah lalu dx itu adalah 1/5 du. Kita masukkan sama dengan 1/5, seperti biasa untuk angka-angka kita akan keluarkan dari integral, jadi 1/5 dikurangi integral sin u du. Didapatkanlah min 1/5 cos ya. Kenapa min 1/5 cos? Karena kita tahu bahwa turun dari min cos adalah sin. Nah, karena integral itu adalah
min C karena turunan itu adalah karena integral adalah kebalikan dari turunan, maka kita dapat integral sin adalah min cos U ditambah C, dan hasil kita akan dapat min 1/5 cos 5x ditambah C. Lalu ada pecahan parsial. Adalah pecahan aljabar yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Pecahan parsial memiliki pembilang dan penyebut, yang penyebutnya mewakili bagian fungsi rasional yang dikomposisi. Ya, nah seperti ini. Lalu pastinya ya, pecahan parsial pasti ada juga ada dalam integral, di mana ya contohnya seperti ini. 1 per dalam kurung X dikurangi 3 dikali dalam kurung X tambah 1. Integral yang diberikan dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan parsial sebagai berikut ya. Sama dengan A dalam B per dalam kurung X dikurangi 3 ditambah B per dalam kurung X tambah 1. Untuk menentukan nilai koefisien real A dan B, persamaan di atas kita tulis ulang kembali menjadi 1 sama dengan A dalam kurung X tambah 1 plus ditambah B dalam kurung X dikurangi 3. Dan kita akan mendapatkan hasil dari 1 sama dengan X dalam kurung A tambah B ditambah A dikurangi 3B. Menyamakan koefisien X dan konstanta menjadi A ditambah B itu sama dengan 0 dan A kurangi 3B itu sama dengan 0. S nanti ditambah dengan 1. Menyelesaikan persamaan tersebut secara bersamaan, nilai A sama dengan 1/4 dan B adalah sama dengan min 1/4. Mengganti nilai-nilai ini dalam persamaan 1. Nah, kita dapat ini 1 per dalam kurung X dikurangi 3 dalam kurung X tambah 1 sama dengan 1/4 X dikurangi 3 ditambah min 1/4 X tambah 1. Mengintegrasikan sehubungan dengan X yang kita miliki. Integral dari jumlah dua fungsi sama dengan jumlah integral dari fungsi-fungsi tersebut ya. Jadi kita akan mendapatkan ini. Lalu sebagai perkiraan integrasi ya. Secara umum, sembarang jumlah Riemann suatu fungsi f(x) selama suatu integralnya adalah a dan b dapat dilihat sebagai perkiraan integral BAV dalam kurung x dx. Ingatlah bahwa jumlah fungsi Riemann f dalam kurung x selama suatu interval a dan b diperoleh dengan memilih partisi, di mana sebuah x 0 itu lebih kecil dari x1 dan lebih kecil dari x2 dan lebih kecil dan seterusnya sampai lebih kecil dari xn. Dan satu set P sama dengan dalam kurung X0 sampai X1, X2 sampai Xn, di mana XI dikurangi 1 itu lebih kecil sama dengan X dikali I lebih kecil sama dengan XI untuk semua I, dan S sendiri terdiri dari X kali 1, X kali 2, X kali 3 sampai X kali N. Oke, jumlah Riemann yang sesuai dengan partisipe dan himpunan S diberikan oleh ya seperti ini. N elemen I sama dengan 1 F dikali X I delta X I R, di mana delta X I sama dengan X I dikurangi X I dikurangi 1, dan panjang sub intervalnya adalah 2. Lalu ada contoh soal perkiraan integrasi seperti di bawah ini. Kalian ya bisa lihat sendiri. Lanjut, ada integral tak wajar. Jenis integral tak tentu ya. Integral yang paling sedikit salah satu titik ujungnya diperpanjang sampai infinity. Misalnya, kita bisa melihat ya di gambar ini terdapat integral yang memiliki batas atasnya adalah infinity, lalu batas bawahnya itu adalah 1. Integral 1/x kuadrat dx. Nah, ketika dikasih lim sebagai batas ya, maka hasilnya seperti ini. Lim b mendekati infinity, integral dengan batas atas b, batas bawahnya 1/x kuadrat dx. Lalu yang b, integral dari titik akhirnya terbatas, tetapi fungsi integralnya tidak dibatasi sama 1 atau 2 titik akhirnya. Misalnya saja, integral dengan batas atas 1 dengan batas bawah 0, 1/akar x diberikan lim sebagai batasnya, maka menjadi lim a mendekati 0 plus dengan integral batas atas 1 batas bawah a 1/akar x dx. Contoh soal lainnya ada di bawah sini ya.
di mana di sini ada integral dengan batas atas b dengan batas bawah satu per x kuadrat dx dikurangi integral dengan batas atas b, batas bawahnya 1, lalu x min pangkat min 2 dx. Kita dapatkan ya dalam kurung x dikurangi pangkat negatif 1/-1, lalu dengan menyertakan batas atas dan batas bawah dari integral yaitu adalah b dan 1. Lalu langsung dengan kita akan mendapatkan min 1/x dengan batas atas b, batas bawah 1. Lalu kita keluarkan dari dalam kurung, maka menghasilkan min 1/b dikali dalam kurung min 1/1. Maka kita akan mendapatkan hasil 1 dikurangi 1/b. Kita singkirkan integralnya supaya kita punya batasan untuk mencari jawabannya. Ya, lalu dari sini contoh juga. Lalu ada soal di sini juga di mana ada untuk yang tanda wajar fungsi infinity, di mana ini ya kita singkirkan integralnya, maka kita akan mendapatkan hasil ini. Ya. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.